Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Anita Zulmi dengan NIM 170351126. Saya akan mempresentasikan praseminar saya yang berjudul Zeolit sebagai pengelolaan limbah logam berat. Zeolit sebagai pengelolaan limbah logam berat. Bab 1 pendahuluan, di mana latar belakangnya zeolit. Zeolit itu terbagi atas dua jenis, zeolit alam dan zeolit sintesis. Di sini saya memfokuskan kepada zeolit alam, di mana zeolit alam itu terlebih dahulu diaktifasi untuk meningkatkan daya absorpsinya dalam menyerap logam berat, di mana ada pun penelitian relevan yakni Heraldi 2003, aktivasi zeolit alam pada limbah electroplating yang mengandung seng, di mana efektif dalam menyerap sebesar 90,5% dengan pengaktifasi yakni ACL. Kemudian Emelda 2013, pemanfaatan zeolit alam teraktivasi untuk absorpsi logam Cr3+, menggunakan aktivasi asam memiliki persentase serapan sebesar 99,725%. Selanjutnya Kristiani 2012, yakni kondisi optimal absorpsi logam timbal zeolit abu sekam padi, yakni pada pH 6 massa 0,1255 gram, menurunkan konsentrasi logam Pb sebesar 72,78%. Di mana di latar belakang tersebut saya menuliskan judul yaitu Zeolit sebagai pengolahan limbah logam berat. Lalu tujuan penulisannya yaitu mengetahui cara pengolahan limbah logam berat agar tidak mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan, mengetahui fungsi zeolit sebagai absorben logam berat. Lalu pemanfaat penulisan yakni agar masyarakat serta pihak-pihak terkait industri mengetahui langkah pengolahan limbah yang mengandung logam berat dengan menggunakan salah satunya bahan yang melimpah di alam yakni zeolit. Menambah wawasan penulis terkait zeolit sebagai absorben dalam pengolahan logam berat. Lalu bab 2 di mana itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya di sini saya bagi menjadi 3, yaitu pertama zeolit, kedua aktivasi zeolit menggunakan HCl, yang ketiga itu logam berat. Zeolit itu adalah mineral dengan struktur 3 dimensi dan rongga-rongga merupakan senyawa alumino serikat hidrasi dengan kation-kation alkali dan alkaliana seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalium. Zeolit itu sendiri terbagi atas dua, yaitu zeolit alam dan zeolit sintesis. Saya memfokuskan pada zeolit alam. Di sini seperti contoh yaitu cryptotoroid, bisa teman-teman lihat. Lalu zeolit sintesis yaitu contohnya saya ambil di sini yaitu abu sekam padi. Selanjutnya struktur zeolit bisa dilihat pada slide, di mana N itu merupakan valensi dari kation M, W jumlah molekul air per unit sel, X dan Y itu merupakan jumlah total tetrahedral per unit sel. Zeolit alam itu terbagi atas beberapa jenis yang terdapat pada slide dengan struktur kimianya masing-masing. Sifat dari zeolit itu ada yakni dehidrasi, absorber, katalisator, serta penukaran ion. Sebenarnya aktivasi zeolit itu ada 3, yaitu dengan cara pemanasan atau kalsinasi, dengan asam, serta dengan basa. Di sini saya memfokuskan aktivasi zeolit dengan asam yaitu dengan HCl, di mana diaktifasi agar meningkatkan sifat fisik dan kimia dari zeolit sehingga lebih efektif sebagai absorber. Proses aktivasi dengan HCl ini menyebabkan terjadinya dealuminasi dan dekatonisasi pada kerangka zeolit. Aktivasi dengan HCl itu dapat terjadi dealuminasi pada konsentrasi 0,1 sampai 11 normalitas. Ini merupakan reaksi dari aktivasi dengan menggunakan HCl, di mana nantinya posisi Na+ pada kerangka zeolit itu akan digantikan oleh H+ dari asam tersebut atau HCl tersebut, sehingga nantinya H+ tersebut akan menjadi sisi aktif dari zeolit tersebut. Logam berat tersendiri saya fokuskan di sini yaitu tentang kromium dan besi I, di mana logam berat sangat berbahaya bagi kesehatan manusia di sekitar serta terhadap lingkungan. Salah satu logam berat yang terdapat yakni seperti saya sebutkan yaitu kromium dan besi. Di mana banyak masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh logam tersebut
yakni kadar konsentrasi maksimum logam berat yang diperbolehkan dari kromium valensi 6 ini sebesar 0,05 mg per liter, sedangkan besi yaitu 5 mg per liter. Selanjutnya 3 pembahasan. Pembahasannya itu zeolite adsorber sebagai limbah logam berat, serta kemampuan zeolite aktivasi dengan ACl. Zeolite merupakan salah satu yang dapat dimanfaatkan dalam mengabsorpsi logam berat. Zeolite yang digunakan adalah zeolite alam yang diaktifasi terlebih dahulu dengan penambahan asam atau ACl, di mana gugus H+ akan bertukar dengan Na+ dan menjadi sisi aktif zeolite dalam pertukaran ion dengan logam berat, di mana nantinya logam berat kromium dan besi akan terikat pada kerangka zeolite pada sisi aktif tersebut. Ketika proses aktivasi dengan larutan hasil telah dilakukan, zeolite kemudian dicuci dengan aqua sampai pH mendekati netral. Hal ini agar tidak kelebihan asam dari ion H+, karena proses absorpsi dipengaruhi juga oleh pH. Jika pH berada di bawah pH optimumnya, maka daya serapnya berkurang. Hal ini karena konsentrasi H+ yang terlalu tinggi sehingga gugus fungsi negatif bereaksi dengan H+, membuat penghalang untuk terikatnya ion logam pada gugus material tersebut. Selanjutnya kesimpulan, yaitu dari penulisan yang telah saya lakukan, zeolite adalah adsorben bagi limbah yang mengandung logam berat, dan selanjutnya zeolite yang diaktifasi dengan asam yakni HCl lebih memiliki daya absorpsi yang besar daripada dengan menggunakan basa. Baiklah, kepada ibu dan teman-teman, untuk membangun seminar saya ini agar menjadi lebih baik lagi, saya meminta kepada ibu dan teman-teman yang ingin memberikan saran, kritik, serta tanggapan atau sebuah pertanyaan terkait dengan praseminar saya ini yang berjudul Zeolite sebagai pengolahan limbah logam berat.